Lantas apa implikasi dikabulkannya gugatan ambang batas parlemen 4% terhadap pemilu mendatang? Kita akan membahasnya langsung bersama pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar atau yang akrab dipanggil Mas Uceng. Mas Uceng, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Semoga selalu sehat ya Mas Uceng. Jadi apa dampak dikabulkannya gugatan parliamentary threshold ini bagi tahapan Pileg 2024 Mas? Adakah dampaknya? Sebenarnya tidak ada dampak untuk pemilu 2024 ya, karena dengan jelas dikatakan bahwa dihilangkannya pasal itu berlakunya di 2029. Sebenarnya pada dasarnya begini, saya termasuk yang sangat mendukung, karena kalau kita baca memang penentuan angka 4% itu seakan-akan batu yang jatuh dari langit. Tidak pernah jelas kenapa kemudian disebutkan 4%. Kalau mau melakukan parliamentary threshold atau menentukan siapa ambang batas untuk lolos ke parlemen, sebenarnya banyak rumusan-rumusan alternatif selain langsung mematok 4%. Misalnya yang menarik, salah satu yang menarik adalah lebih baik misalnya diterjemahkan atau dihitung berdasarkan sekurang-kurangnya mendapatkan berapa kursi di parlemen, atau kemudian sekurang-kurangnya mengikuti berapa jumlah fraksi di parlemen. Karena kan syarat ketika dia mendirikan satu fraksi itu paling tidak adalah sejumlah berapa terbagi di berapa komisi misalnya. Ya, kalau misalnya DPR ada 9 komisi, maka sekurang-kurangnya sebuah fraksi atau sebuah partai seharusnya 9 anggotanya supaya bisa memenuhi semua kebutuhan komisi. Ataukah kemudian kalau 11 ya sekurang-kurangnya berarti 11. Jadi bisa tercipta sebenarnya model yang lebih fluktuatif untuk menentukan berapa jumlah parliamentary threshold yang seharusnya. Tapi balik lagi ke soal 4% yang awalnya 2,5%, kemudian naik menjadi 3,5%, naik menjadi 4%, dia tidak memiliki basis argumentasi yang cukup dan memadai. Lagi pula sebenarnya 4% itu memang sudah terbukti membuang suara terlalu banyak. Harus diingat kita menggunakan sistem pemilu yang proporsional. Salah satu ciri sistem pemilu proporsional adalah bagaimana mengkonversi suara sebanyak-banyaknya menjadi kursi. Artinya yang diupayakan adalah jangan membuang suara banyak. Diminimalisir pembuangan suara. Nah, tetapi ketika mematok 4%, bahkan ada ide untuk menaikkan sampai 8%, 6%, ada yang mengatakan 10%, bahkan ada yang mengatakan menyesuaikan dengan presidensial threshold 20% atau 15%, itu sudah lebih gila-gilaan lagi akan membuang suara. Karena suara yang waste. Sebelum kita ke poin itu akan besar jangan sekali. sampai suara rakyat terbuang tadi Mas Uceng. Tadi kan Anda menyatakan ini 4% ini seperti batu jatuh dari langit. Nah di satu sisi memang MK kan menyatakan bahwa angka 4% itu istilahnya kan inkonstitusional ya. Kemudian tapi tidak dikasih tahu ambang batas yang konstitusional itu berapa. Nah kalau Anda melihat itu bagaimana? Jadi diserahkan begitu ke pihak pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan pemerintah. Persis, makanya MK kemudian membangunkan argumentasi. Dia mengatakan angka yang dihitung itu harus ada korelasinya dengan bagaimana melihat keberlanjutan kepemiluan. Juga kalau mau pilih angka, harus angka yang mendukung proses penyederhanaan partai. Atau kemudian memperbaiki sistem kepartaian maupun kepemiluan gitu. Jadi ada satu bangunan argumentasi yang dibuat oleh MK bahwa oke, silahkan Anda membentuk angkanya misalnya di suatu hari, tapi harusnya ada tujuan ke depan dan mengisi ruang alasan yang selama ini kosong. Makanya saya bilang tadi, saya masih bisa menerima misalnya sekurang-kurangnya misalnya kalau ambang batasnya itu mengikuti jumlah komisi. Jadi sekurang-kurangnya misalnya berapa dihitung ya, berapa komisi ada di DPR, berapa perwakilan sekurang-kurangnya yang harusnya dimiliki oleh sebuah partai. Nah disitulah kemudian angkanya ditentukan. Saya kasih contoh tadi misalnya, jadi kalau ada 9 komisi, ditambah barangkali unsur pimpinan dan lain-lain sebagainya, ya mungkin dipatok saja misalnya satu partai sekurang-kurangnya ya 10 kursi.
Kalau dia mendapatkan 10 kursi, baru kemudian dia bisa menuju ke Senayan misalnya. Nah, tetapi apapun itu, saya kira begini, sebenarnya kita harus menghargai semua suara rakyat. Saya mengatakan juga tidak harus mengatakan semua kursi satu partai itu harus memiliki kursi di semua komisi. Sangat mungkin sebenarnya semua partai diterima saja masuk, nanti mereka yang didorong untuk membangun fraksi gabungan kan. Seperti pernah terjadi di zaman dulu. Ya, itu berarti bisa dibilang ini angin segar bagi demokrasi dan terutama bagi kaderisasi parpol itu sendiri? Saya kira iya. Ya, saya kira satu, ini angin yang sangat segar sebenarnya untuk demokrasi, karena kemudian semua suara itu dihormati. Jangan lagi-lagi karena kita menggunakan sistem pemilu proporsional ya, dan ciri pemilu proporsional seperti yang saya katakan tadi, suara itu jangan dibuang. Terlalu banyak membuang suara itu merusak derajat yang disebut secara istilah adalah derajat representativeness-nya. Nah, makanya ketika ini dihilangkan, saya kira silahkan sekarang anggota DPR dan Presiden, pemerintah dan DPR untuk merumuskan. Bisa dipilih dua versi. Satu versinya adalah menghilangkan saja yang namanya proporsional parliamentary threshold. Silahkan setiap partai dihargai, walaupun mungkin nanti tinggal diatur batas untuk membentuk fraksi adalah berapa orang. Ya kan? Jadi nanti didorong partai-partai kecil untuk membentuk fraksi bersama. Supaya kemudian keterwakilan fraksi itu tetap ada. Itu bisa dilakukan poin pertama. Ataukah opsi kedua adalah ya yang saya bilang tadi, ambang batasnya itu ditentukan mengikuti sekurang-kurangnya berapa jumlah fraksi. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya jumlah partai kita yang ada di DPR sekarang itu kan tidak ada lagi partai besar. Hasil pemilu 2024 sementara ini ya, kalau kita lihat hitungan sementara ini dan perkiraan di beberapa quick count, itu kan paling besar 16%. Paling besar 16%. Jadi akan tercipta, kalau kita bilang partai menengah saja itu adalah 20%, ini nggak ada partai menengah. Gitu. Nah, soal itu yang menarik, ya kan, Mas Uceng. Bagi partai-partai besar ya yang selama ini sudah comfort zone, sudah nyaman begitu dengan ambang batas 4% tersebut, kita melihat ke depan akan seperti apa? Karena nanti toh mereka juga sendiri yang akan menentukan ambang batas ini. Iya, persis. Dugaan saya akan begitu. Mereka bisa jadi akan memaksakan kembali hadirnya parliamentary threshold, dan bisa jadi mereka akan mencoba mencari akar atau mencari alasan pembenar untuk menentukan itu. Tetapi apapun itu, saya kira batas putusan MK itu menjadi menarik. Walaupun saya kira MK agak mengalami inkonsistensi ya. Paling tidak ketika kenapa kemudian baru diputus sekarang setelah sekian lama. Yang kedua adalah kalau MK bicara soal angka-angka ini merusak sebenarnya, nah ada sebenarnya pintu masuk yang tidak kalah merusaknya, yaitu presidensial threshold, yang sebenarnya juga selama ini diputus dengan cara yang sama. Yakni bahwa itu adalah open legal policy, itu adalah policy dari pembentuk undang-undang. Jadi nanti akan berpengaruh ke sana tidak, Mas Uceng? Akan setelah ini bergulir akan berpengaruh terhadap presidential threshold nggak ke depan? Kalau kita mau konsisten, menurut saya seharusnya bisa dilarikan ke sana. Bahwa cara berpikirnya MK untuk mengatakan bahwa ayo dong dibangun berapa angkanya, tapi harus ada konsepsinya. Harus ada konsepsi yang mendorong bahwa ini memang diarahkan untuk menguatkan partai, termasuk melakukan penyederhanaan partai atau menguatkan sistem presidensil. Nah, pada saat yang sama kalau kita lihat presidensial threshold, 3 hakim yang masih ada di MK selama ini mengatakan bahwa presidensial threshold sama sekali tidak memiliki kaitan dengan penyederhanaan partai maupun perbaikan sistem presidensil. Jadi sangat mungkin menurut saya ya, kalau ini memiliki implikasi ke arah presidensial threshold. Oke, Mas Uceng terima kasih. Ditunggu Stakeholder Team. Terima kasih, Mak Iqbal. Itu tadi pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.